Asli, aku lagi di kamar nih kan, terus buka grup admin sembalap, terus shit man. Saya mendengarkan keluh-keluh kesah beberapa teman-teman saya yang melihat bahwa performanya dia itu semakin turun. Oscar Piastri masuk sebagai pengganti. Kayaknya nggak mungkin langsung 21 juta dolar nggak sih guys bayarannya. Lebih pahe ya. Itu bisa buat beli 150 rumah di BSD. Udah tuh buat kalian sobat sembalap yang keluarga muda, ambil dong rumah di BSD. Sobat sembalap semuanya, aku nggak serk. Sorry ya. Mas Dani Ricciardo ini kok kayaknya kurang ya kalau ke FE gitu loh. Sebenarnya memang kalau buat aku pribadi paling menarik itu membayangkan DR lanjut di Amerika sih. Gimana ya kalau misalkan kayaknya dia secara kan katanya dia kan udah punya rumah tuh di LA itu, bukan Lenteng Agung ya, Los Angeles. Mohon maaf nih Mohon maaf nih teman-teman. Lenteng Agung. Kalau ngomongin adaptasi, nih maaf-maaf nih, adaptasi dan DR itu kayaknya agak gimana gitu loh. Gila nggak sih sobat sembalap, Surprise. kayak kita tuh biasanya Mak Jegagi News ya udah kita tweetkan aja Mak Jegagi News gitu kan. Tapi dia spesial. Ini spesial gitu. Mak Jegagi News Spesial. sampai kita bikinkan podcast malam ini juga. No, Mikey, no, no. I am stupid. Ya apa ya? Yeah, shut up. Give you my number. Sobat Sembalap, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan kami podcast Sembalap F1. Masih dengan aku Canu. Mas Gor, Aku kalian. Jadi, sepertinya kita udah lama banget gak bersua. Kira-kira kita udah 2 minggu yang lalu taping terakhir, walaupun kita baru ngepost besanan racing dengan Lambe Racing baru kemarin. Oh sorry, bukan besan racing, collab abad ini dengan Lambe Racing baru kemarin. Nah, untuk kalau abad ini, episode minggu ini kita nggak akan panjang-panjang karena kita hanya akan mengomentari satu Mak Jegagi News yang cukup menggembirakan kalau bagi saya sendiri. Entah ya, kayak gitulah gitu. Tolong ya fans DR jangan dodok DM saya. Terus Saya gak ikut. tapi sebelum Saya kita ngobrolin Mak Jegagi News itu, kita mau syukuran dulu karena akhirnya akhirnya apa yang kita usahakan bisa cair ya Mas Gor, dan Mas Gor bisa beli mic tuh. baru. aduh, halo, Baru oh. alhamdulillah Ya ini Ya, dipakai supaya hari lebih Rabu. lebih informatif dan menghibur sih. iya bener. Dan sepertinya tinggal Min Kak Alia yang belum ada mic, dan buat teman-teman yang kepengen saweria atau donasi, open donasi Saweria ke Kak. Sembalap, dipersilahkan. Nggak Iya. ada yang canda, Atau kita ke kait. casing ya, Cak ya? Hah? Atau casing ya, desain Oh boleh casing ya, boleh. BTW. Kita punya Saweria kalau Oh nggak salah. iya, Saweria kita betul ya? beli deh Sawerianya desain casing kita kakak. buat mic-nya Kak Alia. Yo, Wah, BTW dirinya kita nggak kakak, ngemis kok, kita sawerianya kaya. kakak. Itu mentalitas. Kita kaya. Kita yang ini penting kaya jumawa sih. dulu. Ya gimana nggak kaya, wong habis dapat 21 juta dolar. Waduh, siapa dia? Apa tuh, Tarari, guys? tarari, tarari. Oke guys, langsung aja Mak Jegagi News pekan ini sekaligus penutup silly season 2022, yaitu adalah Daniel Ricciardo fix nggak akan lagi di McLaren F1 untuk tahun depan. Mesti dipertegas nih, Apa? McLaren F1 ya, karena tidak menutup kemungkinan mungkin dia akan tetap di McLaren tapi di FA atau di IndyCar. Bukan Ya. begitu saudara-saudara? Atau di Extreme E. Extreme Eh, E ya kalau nggak salah. ya race yang masih belum jelas itu gitu. Untuk Sama nggak, McLaren cabangnya banyak. iya, sama nggak jelasnya dengan pembalap satu ini gitu. Uh, Aduh, ya Allah. Aduh,
Jadi Sorry gini guys, guys, sebelum apa-apa kita udah julid ya sesuai akun kita ya, walaupun teman-teman taunya akun Sembalap itu akun informatif, ya memang kita informatif tapi informatif mostly kita julid, sebenarnya. walaupun kebanyakan off the record. Jadi kita on the recordnya kali ini kita akan julidin satu pembalap ini. Nah, kurang lebih kabarnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti apakah skenario yang bisa terjadi nih? Karena eh, silly season yang dibuka oleh Vettel kemudian disambut oleh Alonso lalu ditutup dengan kabar Daniel Ricciardo ini masih membuka kemungkinan lain guys. Nah, boleh boleh komentar dulu nggak nih Mas Gor sama Kak Alia, kira-kira kemungkinan apa yang bisa terjadi menurut kalian? Dari aku dulu ya. Kalau yang jelas, rumor yang paling kencang beredar untuk menggantikan DR, ini dari sisi McLaren-nya dulu ya. Dari sisi McLaren-nya, Oscar Piastri masuk sebagai pengganti. Nah, ini juga bukannya tanpa alasan sih, karena walaupun sama-sama Australians, tapi sepertinya Oscar Piastri ini dirasa punya potensi yang lebih oke gitu buat kedepannya. Dan masuk akal juga, dia secara umur masih muda, karir di junior formulanya luar biasa gitu kan. Kayaknya ini juga salah satu generational talent gitu lah. Yeah. Dan yang jelas secara ekonomi sepertinya lebih murah gitu kan, karena dimanapun juga dia baru kayaknya nggak mungkin langsung 21 juta dolar nggak sih guys bayaran. Lebih pahe ya, lebih paket hemat ya, paket gocengan. Yes. Buat membangun tim ke depan. Kalau sebagai McLaren yang lihatnya ini oke lah. Norris kan kontraknya juga panjang banget ya, salah satu yang terpanjang gitu. Ya, Sementara 2026 Piastri, nah betul 2026. Piastri juga kalau ternyata memang sebagus karir juniornya, ya mereka bisa membangun di antara mereka berdua itu untuk 4-5 tahun ke depan ya, karena seperti yang kita tahu sendiri F1 tuh tetap nggak mungkin gitu ada tim atau ada driver yang masuk terus langsung auto nyetel gitu tuh jarang banget gitu. Paling mendekati ya dulu Lewis Hamilton lah ya. Kebetulan dia memang talented terus masuk ke McLaren di kondisi McLaren yang waktu itu bagus ya. Jadi langsung menantang. Tapi kan sisanya enggak, Russell, Norris, termasuk Leclerc ya kan juga kalinya masuk timnya lagi badut. Ya itulah. Jadi kayaknya untuk kedepannya memang Piastri ini kalau emang bener ya. Ini kan kita tinggal tunggu welcome-nya dari McLaren nih. Kayaknya kartnya lagi disiapin tuh buat sosmed. Jadi lagi Atau udah lagi disiapin nyiapin. sekarang, tinggal upload aja besok. Waduh, Kayaknya Atau- sih gitu. Nggak tahu kalau Atau mungkin upload hari ini ya, karena kita uploadnya baru Kamis kan podcast ini. iya. Hmm. Gimana kalau menurut Kak Alia apa deh yang menarik diperhatikan? jadi apakah benar McLaren udah sadar bahwa Daniel Ricciardo itu investasi bodong? Ups. Waduh. Mohon maaf ya, Sorry untuk Alia. teman-temanku Ya, yang fans Daniel Ricciardo. Ini saya mendengarkan keluh-keluh kesah beberapa teman-teman saya yang melihat bahwa performanya dia itu semakin kesini semakin turun. Ya mungkin McLaren sadar bahwa kayaknya dengan gaji yang sebesar itu dan performa yang tidak terlalu bagus lah. Sorry to say. Jadi ya sebaiknya kita putus aja sampai sini aja nih guys gitu. Tapi ya sepertinya bener investasi bodong deh kayaknya ini. Ups. ya kira-kira begitulah ya. Apa ya? Kemungkinan yang apa ya, kayak itu resiko nggak sih untuk terus kemudian McLaren harus membayar 21 juta gitu. Kalau dikonversi ke rupiah yang mana itu bisa mencapai 311
miliar 647 juta Buset. 647 juta 350 ribu rupiah. Yang mana guys, ini aku bukan endorse ya, tapi itu bisa buat beli 150 rumah di BSD. Udah buka klaster lagi sendiri nggak sih? Itu Iya, dan udah buka itu klaster tipe sendiri. berapa? Itu Itu tipe berapa dulu? Udah yang tanah kayu 2M. Udah 2 lantai, udah lantai itu. 2 lantai. Luas tanah berapa? 72. Nah, itu cocok tuh. Udah tuh buat kalian sobat sembalap yang keluarga muda, ambil dong rumah di BSD. Pakai duit 21 juta dolar. Aduh. Kalian itu tuh Alam Sutra tuh. Alam Mohon Sutra maaf, berapa itu ya? kompetitor dong. Jangan Oh. gitu. Aduh, lupa. Sorry guys. Oke, Ya. balik ke topik. Jadi gini ya, kalau Sebelum kita di blacklist sama employer juga ya. ini baju merah-merah ini bukan karena saya tifosi sekarang. Tapi ya itu ya. Ya itulah. Ya itu. Itu. Oke. Jadi teman-teman, sobat sembalap, kalau aku boleh first reactionku begitu baca official apa ya newsnya Daniel Ricciardo tuh kayak Newsnya. mampus lu. asli aku lagi di kamar nih kan, terus buka grup admin sembalap, terus shit man, mampus lu gitu. Apa ya, sorry sebelumnya, ini aku peringatkan banget ke teman-teman fans di R, kita tuh bukan ngejelek-jelekin, bukan, Kita lebih hanya karena memberikan kita fakta. sayang, ini fakta. Dan apa ya, Realitas kadang berat teman-teman emang. kayak ini tuh sebenarnya kabar yang melegakan sebenarnya kalau menurutku, karena Kasian gak sih? iya, kasihan dianya. Kalaupun dia masih mau komit sama McLaren event tahun depan, dia nggak akan fully supported kayak sekarang atau kemarin gitu kan. Iya. Dan situasinya nggak akan seenak waktu dia pertama masuk gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, ini udah jelas nih, artinya Ricciardo udah jelas nih dia akan berlabuh kemana sebenarnya gitu kan. Tinggal kita menunggu official newsnya aja gitu kan. Nah, kalau dari skenario yang tadi udah dibahas, ya most likely kalau aku sih bilang paling win-win solution adalah dan Ricciardo ke Alpine. Berikan Alpine. lagi dong. Iya, balikan, jatuhnya CLBK gitu kan. Tapi itu tadi balik lagi, permasalahannya adalah gaji dia udah setinggi langit nih. Apakah mau Alpine bayar segitu? Terus Alonso aja gajinya dipotong kan. Alonso aja nggak mau. Terus yang jelas sih Piastri kalau menurutku udah 99% pasti McLaren. Kemudian tinggal nih Ricciardo bakalan ke Alpine atau ke McLaren cabang lainnya. Terus sempat beredar rumor kan, itu tadi si Ricciardo mau ke Haas gitu kan, karena Mick dikabarkan udah mau lepas dari FDA kan. Nah, kalau misalnya Mick ke Alpine, apakah iya Haas punya duit bayarin gajinya Ricciardo? Apakah Ricardo-nya juga mau berlabuh di Haas yang notabene let's be honest gitu. Iya. Mereka bukan di tim dalam posisi contender, bahkan best of the rest aja sebenarnya masih belum gitu ya. Apalagi masih belum. Enggak, jauh banget. Iya, apalagi kalau Ricardo masih punya mimpi untuk WDC gitu kan. Sejujurnya sebenarnya begitu Ricciardo udah lepas dari McLaren, harusnya dia udah melepas itu sih, impian untuk dia jadi WDC sih, to be honest. Kayak ya udah mending ngejar WDC di cabang cabang FE atau IndyCar. Benar. Mending ke sana gitu. Soalnya gimana ya? Opsinya cuma 2 yang paling available, Alpine atau Haas. Udah itu doang untuk sementara ya, untuk di grid saat ini ya. Tinggal 2 itu. Terus ya balik lagi kayak itu tadi,
yang disampaikan oleh Minka dan Mas Gor bahwa Haas tuh jauh masih untuk mau bertarung di papan atas, bahkan untuk best of the race saja masih punya Masih belum. kesempatan tahun depan atau 2 tahun atau 3 tahun lagi, Iya. Tapi- Tahun ini tetap belum deh. tetap belum. Oh, masih struggle sama invoice bengkel. Hmm, Ya, salah satunya itu sih. ya itu. Tapi kalau misalnya ke FE nih, aku penasaran pengen dengar pendapatnya Kak Alia sebagai penonton setianya Formula E gitu kan. Nonton. Gimana nih menurut Kak Alia sebagai pengamat Formula E? Ngamat anjay. Gimana ya? Aku tuh jujur banget ini jujur saja teman-teman, sobat sembalap semuanya. Aku nggak serk. Sorry ya. Sorry banget ini. Bukan kenapa-napa. Kenapa ya? Kayaknya melihat visi misi seorang Mas Dani Ricciardo ini kok kayaknya kurang ya kalau ke FE gitu loh. Hmm. Kayaknya agak kurang. Dan untuk sekadar informasi di FE tuh kemarin udah konfirmasi Rene Rast akan balapan dengan McLaren FE. Nah, satunya lagi ini masih rebutan nih kursinya teman-teman antara beberapa driver, antara salah satunya Oliver Turvey masih ada hubungannya sama McLaren. Will Stevens itu seingat aku juga masih ada hubungan dengan McLaren. Sergio Sette Camara yang katanya juga rumornya ikut diperhitungkan, dan salah satunya dan ada Maximilian Guenther juga, dia juga diperhitungkan untuk mengisi kursi kosong McLaren ini. Nah, makanya dari Ricciardo ke FE kayaknya agak kurang deh, Shay. Sorry ya, gitu. Mungkin ke tetangga sebelah kali, IndyCar bisa kali. Enggak, dibanding semua pembalap FE yang udah disebutin Kak Alia tadi, chance-nya Ricciardo untuk memenangkan posisi itu gimana? Kalau misalnya ternyata dia ke FE. Asli untuk memenangkan itu, kalau misalkan McLaren mempertimbangkan Ricciardo untuk masuk dengan pertimbangan misalkan mungkin tanda kutip marketing untuk biar bisa kelihatan, oh ada ex pembalap F1 yang yang ya secara reputasi kita tahu sendiri, dan Ricciardo reputasinya cukup ya terkenal lah gitu. Itu emang jualan yang bagus buat McLaren, tapi dari sisi marketing, tapi dengan gaya balapan F1 yang seperti itu, apakah Dani Ricciardo akan cocok apa enggak? Aku nggak yakin. Sorry to say, sepertinya akan perlu waktu yang lama. Mungkin aku ngertinya kayak jatuhnya kayak Felipe Massa waktu di Venturi. Kita ekspektasi bahwa Felipe Massa lah udah FIS World Champion, akan gampang adaptasinya. Ya ternyata tahu-taunya memble. Gue suka kayak Stoffel Van Dorn, juara dunia. Ya, tapi ya itu case-nya kecil. Tambah lagi kan Gen 3 kan tahun depan udah Gen 3, kita belum tahu nih Gen 3 performanya kayak gimana, jadi nggak bisa ngitung utang-ngatik gimana hitungannya sih sebenarnya. Kalau apa ya, misalnya agak sedikit teknis nih, Formula E itu kan dia kalau ngerem kan dia regen ya. Iya, betul. Nah, Regen. dia kalau misalnya late braking banget kayak driving stylenya si Daniel Ricciardo, itu akan menguntungkan nggak sih? Tergantung sirkuit dan tergantung di mana late breakingnya. Kalau tempatnya bagus, syukur. Kalau tempatnya nggak bagus, bubar jalan. Seperti yang bisa dilihat yang waktu kemarin di Seoul, tidak lihat. Aduh, itu Anda tidak lihat bagaimana kacaunya. Bablas semua ya. Bablas semua. Mungkin itu juga sebenarnya sedikit ngomongin ke Seoul April kemarin, menurutku harus ada sedikit evaluasi ya dari FE untuk ini nih, ngecek kemungkinan aquaplaning yang terjadi di street circuit. Karena kan season ini udah terjadi 2 kali kan, track yang super yang Majegagi basah banget, terus terjadi kecelakaan yang nggak cuma 1-2 gitu, bahkan sampai 5 orang gitu, 5 pembalap gitu kan di
New York itu kan langsung bablas aja tuh. Terus kemarin juga di Seoul April yang kita tahu impian banyak orang untuk mau ke sana gitu kan. Tapi ternyata malah balapannya kayak gitu gitu. Menurut kalian gimana tuh? Sedikit aja kita single. Gimana Mas Gur? Iya, Kurang gitu. sempat lihat cuplikannya, terus ya perlu ada evaluasi juga sih, karena kalau cuma satu nggak apa-apa ya, tapi kalau kemarin kan sebegitu banyaknya ya, sampai bisa jadi kayak rest area tol pada Leuni. Iya, Sorry pada makanya lagi. kalau sampai berapa 7 mobil itu kan berarti yang salah anunya ya, istilahnya yang salah jadi tracknya gitu loh, bukan drivernya. Iya jadi. Ya. Kalau kalian gimana? Ya, jadi kepikir, iya sempat, ya jadi aku juga pun kepikiran kayak kok seingatku dulu nggak gini-gini amat, perasaan kok aku planning malah jadi bubar ini New York ya. New York tuh setahu aku pernah hujan, makanya aku pas kemarin yang di hujan tuh waduh kok basah kok pada aku planning semua. Kalau Seoul agak keprediksi karena hujan, emang di sana sempat hujan cuma ya emang lagi hujan, cuma nggak sampai gitu juga sih guys, gitu nggak sampai prus. Sampai itu yang agak ngeri tuh, masih inget kalau teman-teman inget The Freeze tuh yang mobilnya masih dia di bawah tuh kayak aduh itu serem sih. Aduh ya Allah, emang sih kayaknya untuk di turn yang disebutkan tolonglah FIO please, kayaknya harus dibenerin deh gitu. Kayak Entah syaratnya dari agak nasanya, diperketat nggak sih? entah dari Spesifikasi nasanya, untuk aspalnya gitu-gitu. Tracknya. entah dari nasanya, entah si turnnya mau diubah, terserah deh pokoknya. Iya. Jangan, pokoknya aku nggak mau lihat kejadian kayak kemarin di Kelgen. Nggak, makasih. Mobil tutup aja ya, nggak usah. Ya, begitulah kira-kira sedikit kita bahas Seoul kemarin. Kalau kita sambungin ke Ricciardo, ini ya efeknya domino tadi ya, udah kita sebutin. Nah, kalau tadi kan sempat kita perkirakan kalau misalnya Ricciardo ke FE gimana. Kalau misalnya Ricciardo ke IndyCar nih, dia tuker guling dengan Pato O'Ward. Menurut kalian gimana? Nah, kalau dia sebenarnya memang kalau buat aku pribadi paling menarik itu membayangkan DR lanjut di Amerika sih. Dia secara branding udahlah XF1 gitu kan. Kebetulan kalau driver XF1 kan ketika dia pindah ke cabang balapan yang lain relatif lebih diwaro ya. Pertama itu marketing gitu kan. Terus yang kedua, toh dia sendiri juga udah sering bikin gimmick-gimmick dan menyatakan sendiri kalau dia emang punya ketertarikan khusus gitu loh sama Amerika dan kulturnya. Jadi kalau dibawa ke Amerika, kayaknya dia bisa survive, seenggaknya secara komersil ya. Yeah. Karena kalau buat masalah nyetirnya, perlu diingat juga, IndyCar sama F1 itu berbeda gitu loh. Bukan masalah mana yang lebih sulit, mana yang lebih apa ya, tapi demand-nya tuh beda gitu. Jadi tetap nggak akan semudah itu sih. Kayak yang di podcast kemarin gitu kan, Mamang yang sempat cerita ya kalau nggak salah. Pokoknya perbedaan yang agak mendasar di antara mobil F1 dan IndyCar itu yang bikin butuh adaptasi lagi. Sementara ya kalau ngomongin adaptasi, nih maaf nih, adaptasi dan DR itu kayaknya agak gimana gitu loh. Terutama ya yang sama McLaren ini kayaknya adaptasi yang tidak berhasil ya. Soalnya sampai dicoret sama timnya gitu loh. Timnya yang udah nggak mau, bukan drivernya, ini timnya yang nolak. Iya, benar-benar. Kalau Kak Lia, tadi kan udah sempet tuh dikutip perkataannya Mamang Racing tuh, Mamang Rika, kok Mamang Racing? Mamang Racing siapa? Mamang Racing siapa? Sempat dikutip kan sama Mamang Rika bahwa itu tadi adaptasinya gitu-gitu ke IndyCar. Kalau menurut Kak Alia nih gimana nih? Gimana ya kalau misalkan kayaknya dia secara kan katanya dia kan nggak punya rumah tuh di LA itu, bukan Lenteng Agung ya, Los Angeles. Mohon maaf nih teman-teman. Nih Lenteng Agung. Lenteng Agung mah beda. Mending punya kayaknya rumah di kalau masih aja itu BSD masih
bagus, racingnya bagus. Nggak, serius on serius. Nah, kalau di IndyCar, hmm, gimana ya? Kayaknya nggak. Kayak kalau misalkan lihatnya marketing bagus, tapi kalau driving, Anda yakin? Anda Serius yakin? nih, serius nih. Ini, Adaptasinya loh guys. Karena iya. emang ya secara ya walaupun aku beberapa kali sempat nonton IndyCar pun secara teknologi pas sangat beda, itu beda, sangat beda banget. Steering wheel aja beda. Pasti kan perlu Yes. kita harus ngelihat steering wheelnya gimana, si per gigi-gigiannya gimana, teknologi mobil ini seperti apa, bagaimana ketika bagaimana cara mengemudikannya. Dan jangan lupa IndyCar tuh ada yang straight, ada yang sirkuit yang biasa, ada yang oval. Jangan lupa itu. Yes. Iya. Dan balapan di oval walaupun kalian lihat yang muter-muter itu gak segampang itu. Iya, Oh, itulah itu saudara-saudara. Pasti edan sih. pasti memang harus adaptasi lagi dan ya Mm-mm. penyesuaian sih pasti. Mau ke FE, mau ke IndyCar, tapi kalau menurutku sih chance untuk ke IndyCar lebih besar ya bagi Daniel Ricciardo kalaupun dia nggak di F1 lagi, karena sempat mengutip juga kemarin habis hasil bincang-bincang kita dengan Lambi Racing bahwa late braking itu kan juga pengaruh tuh di track oval kan. Jadi mungkin itu bisa jadi senjatanya Iya. itu bisa jadi senjatanya Daniel Ricciardo gitu di IndyCar. Ya, apapun itu, kira-kira skenarionya adalah ini skenario yang paling memungkinkan. Ya udah, Ricciardo pindah ke Alpine, Piastri ke McLaren nemenin Norris, Mick tetap di Haas paling nggak 1-2 tahun lagi. Ya. Atau skenario kedua yang menurutku pribadi masih cukup memungkinkan adalah Ricardo ke Haas, walaupun kayak most unlikely dia akan ke sana, Piastri McLaren, Mick ke Alpine gitu. Itu akan menjadi sebuah roster pembalap musim depan yang cukup menarik ya. Begitu kira-kira. Nah, jujur aku bingung kita masih mau ngomongin apa lagi karena Bingung. episode ini cuma untuk Mak Jegagi newsnya Ricciardo loh. Gila nggak sih sobat sembalap, Surprise. kayak kita tuh biasanya Mak Jegagi news ya udah kita tweetkan aja Mak Jegagi news gitu kan. Tapi ini spesial. Ini spesial gitu. Mak Jegagi news Spesial. sampai kita bikinkan podcast malam ini juga. Begitu kabar keluar kita bikinkan podcast gitu. Bahkan kalau bisa kita langsung tayangin aja sekarang gitu. Harusnya live aja ya. Harusnya Next live kali ya, aja next sih. kita coba. Next live podcast. Atau webinar gitu. Datengin Ricciardo. Atau webinar, itu seru juga. Begitu, ada komentar nggak sebagai penutup terkait Mak Jegagi news ini dari Mas Kur atau Kak Alia? Oh, Ya, aku apapun mau, pilihannya. aduh. Eh, aku dulu ya Kak, sorry nih. Tunggu. Iya, ini buat buat fans F1 dan fans DR pada khususnya ya. Eh, hal kayak gini menurutku nggak perlu terlalu dibawa sakit hati sih, karena kalau mau kita lihat gonta-ganti driver itu tuh hal yang cukup biasa gitu di F1 gitu kan. Yang dilakukan sama McLaren ini bisa dibilang bukan yang paling jahat sih, kayak ada yang perlu disebut juga, misalnya ada Red Bull yang terkenal gitu kan secara reputasi, mereka benar-benar ngangkat dan nurunin driver tuh bisa di tengah musim kayak ya udah gitu, selama nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Terus Tapi apa nggak kasihan Mas, Daniel Ricciardo kena Red Bull juga, kena McLaren juga. Nah, ini mungkin pilihan kalau untuk itu antara pilihan karirnya dia yang pokoknya sejak dari Red Bull itu di Renault masih mending. Waktu masih Renault ya. Renault Ya, tuh oke. bener-bener. Dia benar-benar best of the, kelihatan lah kayak dia bisa punya masa depan lah. Terus dia pindah ke McLaren, ya waktu itu kita ngeliatnya nggak salah juga sih, dan menurutku masih nggak salah, cuman pilihannya nggak salah, tapi usaha dia di McLaren yang ternyata masih kurang gitu kan. Ya ini Iya.
faktanya gitu kurang. Menurut McLaren bukan itu yang mereka cari dengan bayaran segitu. Enggak deh, mending tuker sama yang lain gitu kan. Dan mungkin juga terjadi ke driver-driver yang lain gitu loh. Ketika emang sudah terlalu jauh ekspektasinya dari harapan tim, ya jangan marah kalau di drop gitu. Dan bahkan nggak cuma di F1 ya, maksudnya di sepak bola apa segala macam gitu kan juga ya udah nggak lanjut gitu. Banyak tim, apalagi tim segede McLaren gitu, mereka rela aja bayarin sisa kontrak karena mereka bisa gitu. Iya. Mungkin itu bedanya sama Haas ya. Bisa jadi Haas itu juga sebenarnya udah agak gedek sama Mick, tapi kayak mereka nggak punya pilihan juga nggak sih gitu. Iya sih, Beda benar. sama McLaren ya. McLaren kan semua orang desain gitu. Mereka bisa gitu. Dan udah kelihatan kan. Semua orang desain sama Zack kecuali DR. Aduh, sorry banget. Tapi ya katanya gitu. Mas Gor, Itu Mas aja Gor sih malam balik ini kalau dari panen Mas hot Gor. takes ya. Iya nih. Apa kita pamit nggak ya? Pamit nggak? Masa iya podcast pembalap udah tutup setengah musim. Baru beli mic tutup. Aduh. Baru beli Masa baru beli mic tutup. Yuk, Kak Alia. Oke, kalau dari aku dikit aja sih. Ya kalau misalkan ya buat teman-teman ya jangan jangan terlalu baper lah ya. Hal kayak gini tuh udah nggak aneh sebenarnya gitu. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ini tuh udah yang ya sebuah hal yang biasa lah ketika ketika kita pun kalau misalkan ya ambil aja contoh di dunia kerja pun kalau kita nggak perform ya udah lu di cut gitu ya. Perbanyak sabar ya, kita doain aja semoga nanti apapun pilihannya Ricciardo semoga gitu jadi jalan buat dia untuk rezeki yang lainnya, kan kita nggak tahu. Udah sih aku dari Iya. itu aja. Ya, Sangat bijak ya Bijak saya banget. hari ini. Tapi oke banget tuh buat closing, Oke banget. terbaik. Oke banget. Kalau dari aku sedikit aku mengutip pepatah ya. Apa tuh? Price is what you pay, value is what you get. Kira-kira sobat sembalap paham gak nih? Jadi istilahnya kalau misalnya ada barang nih, tagnya 10.000 misalnya, itu tuh harga yang harus kalian bayar gitu. Tapi value, nilai itu yang kalian dapat gitu. Dari 10.000 itu kalian dapat apa sih? Misalnya kalian bisa dapat, misalnya dengan 300.000 gitu, kalian bisa dapat mic dengan kualitas yang cukup oke gitu kan, yang secara nilai mic-nya itu udah ya cukup bisa menandingi yang harganya harusnya 700.000 gitu. Cuma karena mereka menang merek misalnya kan. Ya, betul. Kurang lebih kayak gitulah Daniel Ricciardo ini. McLaren ngasih bayaran mahal, ngasih mahar yang cukup mahal, tapi ya nilai yang didapat dari Daniel Ricciardo untuk sampai saat ini ya udah mentok segitu gitu. Kayak nggak worth the money gitu loh. Value yang didapat dengan duit segede itu tuh jauh lebih kecil daripada nilai yang didapat daripada uang yang dikeluarkan gitu sih. Dan lagi-lagi aku menekankan apa yang disampaikan Mas Gur juga. Please fans Daniel Ricciardo dimanapun kalian berada, tolong jangan butthurt. Apalagi kita julitin di episode 1 kali ini, episode khusus kali ini, karena apa ya, ya dunia balapan dengan cuma menyediakan kuota 20 seat gitu, ya udah kayak gitu. Iya. Emang lu harus perform kalau lu mau bertahan di tim atas gitu. Begitu sih. Ya, Setuju. kurang lebih begitu sahabat sembalap dimanapun kalian berada. Mendengarkan ini dengan emosikah atau dengan legakah, dengan gembira, dengan sedih, itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Kami hanya bikin konten, tolong jangan di cancel podcast kami. Please. Mas Begitu Gur ya. habis beli mic guys, kasihan lah. Ya. Kasihan Mas Gur. Kak Alia juga belum kita belikan mic, jadi please banget, jangan di cancel podcast Traktirnya ya sama Ria ya, tolong ya. Kalau mau Please. komen mah boleh kok. Kalau Tapi mau kalau komen punya nggak apa-apa. komen pendapat Komen nggak yang apa-apa. berbeda Nggak apa-apa. kayak Tapi sembalap bahasanya ini yang salah sopan banget, ya. nggak apa-apa gitu. Bahasanya yang sopan ya, jangan saling ledek-ledekan. Ayo. Ingat mulutmu harimaumu. Iya, sekarang bukan mulutmu, sekarang jempolmu. Oh, jempolmu harimaumu.
Intinya Jangan lupa. begitu. Kalau sampai ada komen yang jelek, sampai ada komen yang logical fallacy-nya kebangetan, kita slap you. Siap. Begitu ya Awas lo. teman-teman. Apapun itu, mari kita sambut paruh musim season 2022 yang kedua ini dengan triple header Belgia, Belanda, dan juga Monza, Italia. Monza. Nah, walaupun aku sendiri sempat berharap kenapa nggak sih dibikin Austria, Belanda sama Belanda gitu. Nah. No. Triple home header. Iya. Ya, begitulah sobat sebalap. Thank you udah dengerin episode pendek kali ini dan semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Mari kita jumpa lagi di after GP Spa nanti. Cukup sekian, seperti biasa kami mengucapkan Cus, Cus, geng. Terus, geng. No, Mikey, no. I am stupid.